Ya, sebelumnya serangan drone menyasar 2 kapal milik Amerika Serikat yang berada di Damietta, Mesir. Ledakan hebat mengguncang kawasan pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah drone kamikaze menghantam 2 kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian ini murni kecelakaan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump terpaksa masuk truk catering bandara untuk berganti pesawat secara diam-diam. Media Amerika Serikat melaporkan operasi pengelabuan ini dilakukan karena Trump mendapatkan ancaman serangan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan dipindahkan secara diam-diam dari Air Force One ke pesawat militer AS yang lebih kecil menggunakan truk catering bandara. Penerbangan rahasia Trump usai menghadiri KTT NATO di Ankara, Turki pada Juli lalu pun langsung menjadi sorotan. Presiden Trump pada hari Selasa mengkonfirmasi bahwa ia diam-diam dipindahkan ke pesawat militer lain setelah tim keamanannya memperingatkan adanya ancaman. Ia juga mengatakan bahwa setiap presiden yang berpengaruh pasti menghadapi banyak ancaman. Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threatened. And I think that I'm maybe the most consequential president. Media AS Washington Post melaporkan operasi pengelabuan tersebut dipicu adanya ancaman Iran terhadap keselamatan Trump. Operasi ini dilakukan sehari usai AS kembali melancarkan serangan udara terhadap Iran menyusul gagalnya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Air Force One yang membawa jurnalis dan staf Gedung Putih melanjutkan perjalanan menuju Inggris, sementara Trump melakukan perjalanan secara terpisah. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Cikal Multazam. Sebuah kilang minyak di Libya terbakar akibat serangan drone. Kebakaran ini berpotensi memperburuk kelangkaan bahan bakar minyak di negara anggota OPEC. Serangan drone terhadap kilang minyak di Libya menghancurkan sebuah tangki penyimpanan. Tangki ini berisi 4,5 juta liter minyak. Otoritas setempat berusaha memadamkan api dan mendinginkan tangki lain agar tidak ikut terbakar. Dalam 3 hari terakhir, 4 serangan terjadi di kota Zawiya. Investigasi masih berlangsung dan belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan drone ini. Televisi Iran pamerkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang disimpan di gudang rahasia. Namun belum diketahui di mana pesawat-pesawat itu disimpan. Televisi Iran menayangkan rekaman yang diklaim memperlihatkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang ditangkap dan disimpan di sebuah gudang rahasia di lokasi yang tidak diungkapkan. Rekaman memperlihatkan sebuah drone, sejumlah pesawat, dan berbagai komponen mesin. Klaim muncul di tengah memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat mengenai konflik di Selat Hormuz. Belum ada verifikasi independen yang mengonfirmasi rekaman yang ditayangkan televisi Iran ini. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang diklaim menunjukkan detik-detik peluncuran rudal menuju pangkalan udara Ali Al-Salem milik Amerika Serikat di Kuwait. IRGC mengklaim serangan ini memicu kebakaran besar serta menghancurkan 2 hanggar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat serta helikopter militer. Insiden ini terjadi tak lama setelah CENTCOM mengumumkan telah menyelesaikan gelombang besar serangan terhadap Iran sebagai balasan
atas dugaan upaya serangan rudal terhadap pasukan Amerika. Meski demikian, tanggal dan lokasi rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, pemirsa, Iran melancarkan serangan ke pangkalan udara dan pusat komando Amerika Serikat di Yordania. Serangan ini dilakukan saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Garda Revolusi Iran merilis video detik-detik saat rudal balistik diluncurkan ke Yordania. Mereka menargetkan pangkalan udara, Angkatan Darat Amerika Serikat dan markas komando pusat di Yordania dengan beberapa rudal balistik. Iran mengklaim serangan sebagai tanggapan atas tindakan agresif Amerika Serikat terhadap anak-anak. Hal ini dituliskan dalam rudal yang diluncurkan ke target-target mereka. Sementara itu, militer Yordania mengumumkan berhasil mencegat 5 rudal balistik yang diluncurkan Iran. Iran melibatkan 3 rudal canggih saat serang pangkalan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Rudal canggih yang digunakan diantaranya rudal Emad dan Khaybar Sekan. Pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini melibatkan rudal Emad, Khaybar Sekan, Zulfaqar, dan Fattah. Selain itu, serangan ini juga dilakukan bersama dengan drone Shahed dalam gelombang ke-26. Konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu, Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Ya, pemirsa, pasukan keamanan Iran menggelar operasi pembersihan teroris di penjuru kota. Mereka menargetkan kelompok teroris Kurdi dan Baloch yang beroperasi di Iran. Pasukan keamanan Iran berhasil menetralkan puluhan teroris dan menangkap 15 orang dalam sebuah operasi besar. Operasi yang digelar di penjuru Iran ini menargetkan anggota kelompok teroris Kurdi dan Baloch. Iran menyatakan akan terus melakukan operasi untuk melawan 2 kelompok teroris ini. Hal ini dilakukan karena keduanya dianggap mengancam keamanan nasional. Pemirsa, untuk pertama kalinya pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khomeini muncul ke publik. Kemunculannya sekaligus membantah rumor negatif terkait kondisi kesehatannya. Media pemerintah Iran, Mehr News Agency, membagikan video yang menampilkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khomeini. Dalam video ini, Mojtaba terlihat sehat dan sedang berinteraksi dengan sejumlah orang. Video ini sekaligus membantah rumor negatif terhadap kondisi kesehatannya. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran, Hossein Mohebi, tegaskan pembukaan Selat Hormuz tergantung respon Amerika Serikat terhadap syarat yang diajukan Teheran. Sementara diskusi dengan Oman menyangkut rute transit sementara, bukan pembukaan kembali sepenuhnya. الان برای ما صرفاً یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگ شروط ایران رو بپذیره و از دخالت‌هایی که الان در مذاکراتی که بین ایران با اون Ya, usai menyerang kapal Iran, Ukraina meminta maaf. Ukraina tegaskan mereka salah sasaran, sementara Iran akan terus menyelidiki kasus ini. تماس گرفتن که نه این اشتباه بوده ما اشتباه کردیم
و اونم ما داریم البته بررسی میکنیم چون ما آماده کرده بودیم 3 نقطه از اوکراین رو بزنیم که بعد که گفتن ما اشتباه کردیم ما چون دنبال واقعا توسعه جنگ نیستیم ما نمیخوایم جنگ طلبی را بندازیم. Pemirsa, tidak hanya menyerang kapal Iran, drone Ukraina juga diduga serang kapal kargo Turki yang tengah berlayar di Laut Hitam. Ya, serangan terjadi pada Senin ini saat kapal Ro-Ro Nadeza ini tengah berada di 20 mil laut dari pelabuhan Novorossiysk, Rusia menuju Samsun. Akibat serangan drone Ukraina, kapal kargo Turki mengalami kebakaran dan kerusakan. Awak kapal pun berjibaku memadamkan api. Dilaporkan 12 awak kapal berhasil dievakuasi dengan kondisi 3 pelaut kritis dan sejumlah kru luka-luka. Anda kembali di Breaking News pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pihaknya tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Sementara Iran mengecam dugaan rencana Amerika Serikat kuasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Usai tanda tangan nota kesepahaman damai bulan Juni lalu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana untuk menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره مثلا کریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کریدور دوم باز بشه حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم فعلا ما کشتی‌ها رو تهدید میکنیم که نرن خب خوشبختانه خیلی از کشتی‌ها تهدیدات ما رو گوش میکنن برمیگردن ما درگیر نمیشیم ولی بعضیا که معلومه کاملا آمریکایی‌ها بهشون فشار میارن اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه خب خودشون برمیگردن. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Ia juga mengatakan Iran tidak akan boleh memungut biaya terkait penggunaan Selat Hormuz. Hal itu dikatakan Trump di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin. Would Iran be willing to return to fully free navigation of the... Has to be. I'm not going to let them charge. If anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has we have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging. Sebelumnya, Trump sempat mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari Senin. Namun, Iran membantah adanya perbincangan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan rencana terkait Selat Hormuz dilakukan dengan Oman. Iran terus mengembangkan senjatanya. Kali ini rudal mereka berhasil menembus pertahanan udara Amerika Serikat di Yordania. Iran kembali meluncurkan gelombang serangan drone dan rudal canggih yang mampu mengubah arah secara mendadak. Rudal dan drone mereka berhasil menembus pertahanan udara Amerika Serikat di Yordania. Media Amerika Serikat The New York Times juga telah mengungkapkan kecanggihan senjata milik Iran. Serangan Iran yang telah berlangsung sejak bulan Juli telah melukai lebih dari 100 tentara Amerika Serikat.
Anda kembali di Breaking News pemirsa. Iran melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan ini diklaim menghancurkan drone dan helikopter militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang diklaim menunjukkan detik-detik peluncuran rudal menuju pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. IRGC mengklaim serangan itu memicu kebakaran besar serta menghancurkan 2 hanggar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat serta helikopter militer. Insiden ini terjadi tak lama setelah CENTCOM mengumumkan telah menyelesaikan gelombang besar serangan terhadap Iran sebagai balasan atas dugaan upaya serangan rudal terhadap pasukan Amerika. Meski demikian, tanggal dan lokasi rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Iran mengklaim serangan mereka ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait bagian dari gelombang ke-27 operasi Thunderbolt. Iran juga menyatakan drone kamikaze mereka telah berhasil menghantam markas jet tempur, satelit komunikasi, serta depot peralatan militer Amerika Serikat di pangkalan udara Ahmed Al-Jaber. Pangkalan udara milik militer Kuwait tersebut juga digunakan Amerika Serikat untuk menampung aset militer mereka. Ke-27 Operasi Thunderbolt. IRGC juga menyatakan drone kamikaze mereka telah berhasil menghantam markas jet tempur, satelit komunikasi serta depot peralatan militer Amerika Serikat di pangkalan udara Ahmed Al-Jaber. Pangkalan udara milik militer Kuwait tersebut juga digunakan Amerika Serikat untuk menampung aset militer mereka.